Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, kegiatan pertambangan di PT Freeport Indonesia, PT FI, di Papua Tengah masih dihentikan sementara. Dikutip dari Kompas.com, pasalnya, seluruh personel dan fasilitas perusahaan sedang difokuskan untuk pencarian 7 orang yang terdampak longsor di tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave, milik PT FI, yang berlokasi di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Sekarang berhenti sementara. Semua fasilitas, personel, semua lagi fokus untuk bagaimana menangani bencana yang ada di sana, ujar Bahlil dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 15 September 2025. Bahlil mengungkapkan, musibah longsor di tambang bawah tanah Grasberg sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tim dari Kementerian ESDM pun telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan dan pencarian pekerja sejak beberapa hari lalu. Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden dan tim kami sudah ada di Timika sejak beberapa hari yang lalu. Nanti kita menunggu laporan perkembangan terakhirnya, ungkap Bahlil. Tapi orang di dalam masih dalam posisi terjebak dan belum ada informasi, dan proses pencarian masih tetap di dalam, katanya. Diberitakan sebelumnya, longsor terjadi di tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave, milik PT FI, yang berlokasi di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Senin, 8 September 2025, malam. Insiden ini membuat 7 pekerja terjebak di area tambang. Longsor terjadi sekitar pukul 22 WIB di tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave. Wakil Menteri SDM Yuliot Tanjung pada Jumat, 12 September 2025, menjelaskan, tim evakuasi sudah menggali 2 terowongan baru untuk sampai ke titik lokasi para pekerja berada. Namun, saat jalur berhasil ditembus, pekerja tidak ada di tempat tersebut. Jadi 2 terowongan baru itu sudah sampai di titik lokasi awal, di tempat pegawai yang terjebak tadi. Tetapi yang bersangkutan tidak ada di lokasi, ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta. Ia menjelaskan, sesaat setelah kejadian longsor, para pekerja sempat berkomunikasi dengan tim lapangan menggunakan Hendi Talkie, HT. Dari komunikasi itu, diketahui perkiraan titik lokasi awal pekerja, dan diestimasikan evakuasi berlangsung dalam 30 jam. Kalau yang 30 jam itu sudah sampai di titik lokasi, dengan tambahan terowongan baru, tapi ini yang terjebak itu belum ditemukan, ucapnya. Yuliot mengungkapkan, saat ini komunikasi antara tim evakuasi dengan pekerja yang terjebak sudah terputus. Menurutnya, hal itu kemungkinan karena baterai HT yang digunakan sebagai sarana komunikasi sudah habis. Ia menuturkan, kondisi tambang Freeport terdiri dari banyak terowongan yang berliku-liku, sehingga pencarian terus dilakukan dengan menelusuri jalur-jalur tambang tersebut untuk menemukan lokasi terkini para pekerja yang terjebak. Jadi komunikasi ini mungkin habis baterai atau apa, ini sudah putus komunikasi. Tapi tim di lapangan itu berusaha untuk melihat arahnya ke terowongan mana, kata dia. Dalam upaya evakuasi ini, tim Kementerian ESDM turut terlibat di lapangan. Yuliot pun memastikan penyelamatan terus dilakukan agar para pekerja yang terjebak bisa segera ditemukan. Karena kondisinya agak berbeda dari perkiraan awal, ini diusahakan secepatnya, ucapnya. Dan sekarang kita tahu bahwa kondisi di Timika, di underground, itu ada terjadi longsor. Dan saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, dan tim kami sudah ada di Timika sejak beberapa hari yang lalu. Nanti kita menunggu laporan perkembangan terakhirnya. Tapi orang di dalam masih dalam posisi terjebak dan belum ada informasi dan proses pencarian masih tetap di dalam. Pak, operasionalnya akan tetap jalan apa gimana Pak? Gimana? Karena ini kan masih ada yang terjebak dan masih longsor, ini operasional penambangan tetap jalan atau berhenti sementara? Sekarang berhenti sementara. Semua fasilitas, personil, semua lagi fokus untuk bagaimana menangani bencana yang ada di sana. Ya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.